Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dan informasi terbaru mengenai kecelakaan tersebut, kami sudah terhubung dengan Zinedine Dohan dan Eko Hadi di RSUD Ciawi. Kita ke Zinedine Dohan dulu di gerbang tol Ciawi 2. Dohan, Anda bisa gambarkan setelah lebih dari 5 jam bagaimana situasi TKP saat ini, Dohan? Ya, Riki dan juga pemirsa, setelah lebih dari 5 jam saat ini juga memang pihak kepolisian, yaitu dari pihak Polresta Bogor Kota dan juga Polda Jawa Barat ini sedang melakukan olah TKP memang yang sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu, dan juga ini sedang dilakukan pembersihan dari puing-puing bekas kecelakaan yang memang terjadi pada pukul 23 lebih 59 waktu Indonesia bagian Barat. Pada kecelakaan ini juga Riki dan juga pemirsa terdapat 19 korban. 11 diantaranya mengalami luka berat dan juga sudah dilarikan ke RSUD Ciawi, dan 8 diantaranya dinyatakan meninggal. Ini baik saat sampai rumah sakit maupun juga meninggal di tempat saat sebelum berangkat ke rumah sakit. Hingga saat ini memang untuk gerbang tol sendiri belum dibuka secara utuh atau sepenuhnya. Jika pasca kecelakaan tadi sempat ditutup selama beberapa hari seperti itu. Sempat ditutup selama beberapa jam hingga pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun sekarang terpantau sudah mulai dibuka dan arus lalu lintas pun sudah mulai berjalan. Memang tidak terjadi penumpukan kendaraan yang begitu signifikan dikarenakan juga gerbang tol yang dibuka ini berangsur bertambah. Tadi pada pukul 2.30 ini hanya dibuka 2 gerbang, namun hingga saat ini sudah ada 4 gerbang yang dibuka. Dan juga proses pembersihan ini masih terus dilakukan, Riki, di belakang, karena ditargetkan juga ini oleh Polresta Bogor untuk dapat memaksimalkan kembali jumlah gerbang tol yang dapat dibuka. Mungkin untuk gerbang tol tempat terjadinya kecelakaan sendiri ini tampaknya cukup sulit untuk dioperasikan kembali pada hari ini, mengingat juga yang rusak bukan hanya gate atau gerbangnya saja, namun juga untuk mesin tol dan juga pos yang berada di dalam juga ini ikut terbawa atau terseret oleh truk yang hilang kendali yang mengarah dari Ciawi menuju ke arah Jakarta. Adapun juga untuk kronologisnya ini truk tronton bermuatan air mineral kemasan ini mulai hilang kendali dari arah Ciawi menuju ke gerbang tol Ciawi 2 yang mengarah ke arah Jakarta, yang mana juga memang dari segi kontur jalan ini menurun, dan juga truk yang hilang kendali ini mengarah ke bagian kanan, yang mana mengarah ke bagian lajur khusus untuk kendaraan kecil dengan tinggi maksimal 2,1 meter. Dan tadi juga kami sempat melihat ke dalam bahwa memang yang terbawa ke dalam bukan hanya sejumlah 5 mobil, namun juga termasuk gate dengan tulisan kendaraan kecil khusus dengan tinggi maksimal 2,1 meter juga ini terus terbawa ke dalam, hingga juga beberapa tiang penyangga dari kanopi yang berada di gerbang tol Ciawi 2 juga turut rusak seperti itu, sehingga untuk gerbang tol yang berada di bagian kanan hingga pada saat ini masih belum dapat dioperasikan dan masih belum dapat dikonfirmasi apakah memang layak untuk dioperasikan kembali atau tidak, mengingat juga kerusakan ini bukan hanya pada gate atau gerbang buka tutupnya saja, namun juga kerusakan juga terjadi pada kanopi atau atap di gerbang tol Ciawi 2. Untuk sementara itu, Riki. Baik, Dohan, di belakang Anda saya melihat antrian kendaraan dari arah mana ke mana, dan apakah sudah sangat lancar arus lalu lintas di sana, Dohan? Ya, Riki dan juga pemirsa, saat ini memang di belakang saya ini arus kendaraan sudah mulai kembali dapat beraktivitas setelah gerbang tol dibuka tadi pada pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini antrian kendaraan sebetulnya tidak terlalu panjang, Riki, ini masih sangat normal dikarenakan juga memang masyarakat sudah terinfo sejak malam hari tadi. Juga pada saat ditutup ini masyarakat sudah dialihkan ke gerbang tol Bogor 2, ini gerbang tol terdekat selain dari gerbang tol Ciawi 2, sehingga dapat menuju ke Jakarta melalui 2 opsi tersebut. Nah, yang di sini ini mengarah dari arah Ciawi menuju ke arah Jakarta, dan juga memang hingga pagi hari nanti ini diperkirakan untuk volume kendaraan masih akan terus meningkat, mengingat juga memang banyaknya orang-orang atau masyarakat yang tinggal di Ciawi dan juga bekerja di Jakarta, sehingga juga dari Polresta Bogor ini menyarankan karena gerbang tol yang masih belum dapat dibuka secara optimal untuk masyarakat mencari rute atau alternatif lain untuk masuk ke dalam tol, salah satunya adalah melalui gerbang tol Bogor 2, Riki. Dohan, apakah Anda punya informasi dari pihak kepolisian, apakah sudah ada spill bagaimana situasi mental atau fisik dari sopir truk tronton yang mengangkut air ketika insiden terjadi?
apakah ada pengaruh Ya, Riki dan juga dugaan? pemirsa, saat ini olah TKP masih terus dilakukan. Memang kami masih belum mendapatkan kembali konfirmasi, Riki dan juga pemirsa, mengenai apakah nantinya ada dugaan gitu kelalaian dari seorang supir, apakah memang kecelakaan yang disebabkan atau hilangnya kendali dari truk tronton yang memuat air mineral galon seperti itu, ini apakah ini disebabkan oleh kerusakan teknis yang terjadi pada bagian mobil atau truk, ataukah memang ini disebabkan dari kelalaian. Memang hingga saat ini masih belum ada konfirmasi mengenai kondisi fisik dan juga mental, apakah ada dugaan mabok atau penggunaan narkoba seperti itu. Nah, ini masih belum dapat kami konfirmasi dari pihak kepolisian karena memang sejauh ini pihak olah TKP dan juga penyidikan masih terus dilakukan, Riki. Zinedine Dohan langsung dari gerbang tol Ciawi 2 melaporkan langsung mengenai situasi terkini. Dan sekarang kita ke Eko Hadi di RSUD Ciawi. Eko, selamat pagi. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi kapan kepolisian merilis korban-korban baik yang meninggal ataupun juga dirawat? Eko, silakan. Ya, Riki, selamat pagi dan pemirsa TV One. Saat ini pihak kepolisian sudah melakukan pendataan terhadap korban yang mengalami luka ringan maupun yang meninggal dunia. Dan bagi mereka yang sudah yang dirawat itu berada di instalasi gawat darurat. Dan di antara korban selamat tersebut atas nama Bendi Wijaya, warga Desa Bendak, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, kemudian Dani Nur Samsu, warga Pagelaran, petugas Jasa Marga, kemudian Ari Nur Harom, petugas Jasa Marga juga, warga Warung Kiara Sukabumi, kemudian ada Sukanta, petugas Jasa Marga juga yang mengalami luka sobek di bagian kepala belakang, kemudian ada Wahyudin, warga Sukabumi, Nurdin Ahyani, warga Kota Bogor, warga Kelurahan Katulampa, kemudian ada Yogi Satrio yang mengalami luka lebam dan memar di dada, kemudian ada Yosep Irawan, warga Sukabumi, kemudian Dasep Naseh, warga Kecamatan Sukabumi yang mengalami luka lecet di bagian kening sebelah kiri, lalu ada Sugiyarti yang mengalami luka sobek di bagian kepala bagian atas. Kemudian ada seorang balita yang berusia sekitar kurang lebih 2 tahun yang beralamat di Kabupaten Sukabumi. Sementara untuk yang korban meninggal dunia hingga saat ini masih belum bisa teridentifikasi. Namun ada beberapa ciri-ciri yang pada saat kejadian korban ini mengenakan kaos hitam, celana panjang coklat, kemudian rambut lurus hitam pendek yang berusia sekitar 40 sampai 50 tahun. Lalu yang kedua juga masih belum bisa diidentifikasi dengan kelamin laki-laki usia sekitar 50 sampai 60 tahun dengan ciri-ciri menggunakan kaos merah, celana panjang, kemudian rambut ikal putih sedikit panjang. Kemudian ada juga yang jenis kelamin perempuan usia sekitar 20 sampai 30 tahun dengan ciri-ciri mengenakan baju lengan panjang hitam kotak-kotak besar dengan warna kotak putih. Kemudian ada jenis kelamin laki-laki yang kondisinya cukup mengenaskan sehingga agak sulit untuk diidentifikasi. Kemudian ada laki-laki dengan usia sekitar kurang lebih 30 sampai 40 tahun dengan mengenakan baju coklat panjang, celana panjang warna hitam, rambut lurus hitam pendek, dan ada juga untuk laki-laki usia sekitar 25 sampai 35 tahun mengenakan baju kaos kuning dengan sweater warna hitam. Kemudian jenis kelamin laki-laki usia sekitar 40 sampai 50 tahun menggunakan baju kemeja berwarna biru navy, garis putih horizontal, rambut ikal hitam pendek, dan yang terakhir untuk korban ke-8 masih belum bisa teridentifikasi karena kondisinya yang cukup mengenaskan. Dan semua korban termasuk yang meninggal dunia saat ini disemayamkan di ruang forensik atau di ruang kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Kabupaten Bogor. Demikian. Apakah Anda diberikan akses untuk memberikan informasi plat kendaraan dari kendaraan yang hancur terbakar tersebut, sehingga warga mungkin lebih spesifik menerima informasi berapa platnya, kemudian kendaraan warnanya apa, Eko? Ya, untuk informasi resmi saya sendiri belum menerima.
jenis kendaraan maupun nomor polisinya. Namun ada beberapa kendaraan yang cukup hancur sehingga agak sulit untuk diidentifikasi dari pihak polisian maupun dari pihak Jasa Marga. Dan hingga saat ini tentunya pihak polisian sendiri masih mengembangkan atau mengidentifikasi baik kendaraan maupun korban yang meninggal dan tentunya penyebab dari kecelakaan ini, begitu. Baik, Eko Hadi langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Jawa Barat. Sebelumnya ada rekan kita Zinedine Dohan langsung dari gerbang tol Ciawi 2. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan bergabung dengan NTMC untuk mengetahui arus lalu lintas pagi ini di sekitaran Jakarta. Kabar selengkapnya usai jeda.